Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan ternyata di tempat ini baru saja kita tarawih, banyak juga setan yang berkeliaran di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, tapi setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga dia gitu. Itu setan itu mengalihkan perhatian. Bapak Ibu tahu enggak? Saya baru tadi malam mendarat dini hari dari umroh. Hanya beberapa jam tidur, pergi lagi ke sini ke Semarang. Belum beberapa sampai di hotel, belum sejam, lanjut lagi pergi ceramah. Untuk apa? Menghargai undangan Gubernur Jawa Tengah. Begitu sangat saya menghormati acara ini, saya bilang sama istri saya, kamu harus tahan dulu untuk dapat pelukan dari suamimu. Kenapa? Menghormati undangan. Jadi tolong juga kasihan, hormati dan hargai perasaanku. Simpanlah dulu itu handphone selama saya ceramah. Boleh Bu? Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Nah, baru dia simpan HP-nya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Allah perintah kita sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Allah perintahkan kita haji, Allah pun tidak melakukan haji. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, jelas dengarkan firman Allah. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah dan malaikat kepada Rasulullah. Lalu kenapa kita umatnya tidak cinta kepada Nabi? Rasulullah ketika wafat datang ditawarkan oleh malaikat Jibril. Sebelumnya Allah sampaikan, malaikat, kau turun jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan tanya dulu, kalau dia mau eksekusi, kalau tidak mau jangan lakukan, tunggu sampai dia mau. Bayangkan Pak, satu-satunya manusia ditawari, Muhammad, saya diperintah Allah cabut nyawamu, kalau kau mau, menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau Pak Gubernur ditanya ini, saya tahu jawabannya. Pak Gubernur, Allah perintah saya cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Tunggu dulu, kita belum jadi presiden. Tapi Rasulullah apa kata beliau? Siap. Nabi dan Rasul sebelumku selesai melaksanakan tugas, mereka menghadap kepada Allah. Jibril, aku pun siap hari ini, tapi tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Beliau tidak tanya, berikan saya berita gembira tentang anak cucuku, tentang keluargaku. Tidak, beliau berkata, berikan saya berita gembira tentang umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu kenapa kita bersalawat saja malas? Ayo bersalawat bareng-bareng.
Saya mau ajak kita selawat, bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMP beserta seluruh jajaran yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Porkopindah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ketua Basnas Jawa Tengah yang terhormat Kiai Haji Ahmad Daroji yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada kesempatan ini tidak secara detail bercerita tentang nuzulul Quran, karena itu Bapak selalu dengar dan bisa diupdate di YouTube kita masing-masing. Pertama yang ingin sampaikan, sebelum Al-Quran turun, kita tahu ada yang disebut masyarakat jahiliyah. Apakah masyarakat jahiliyah itu hanya hidup 1400 tahun yang lalu? Jawabannya tidak. Meskipun Bapak Ibu tidur sekarang, hidup sekarang, puasa sekarang, tapi punya karakter masyarakat jahiliyah, Bapak Ibu termasuk orang jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah? Satu, sombong, takabur, angkuh. Jadi kalau ada orang Islam mengaku dirinya Islam, mengaku diri umat Rasulullah, tapi dia sombong, takabur, pongah, itu masyarakat jahiliyah. Dan Pak Gubernur, dosa setan yang ditiriskan sampai setik ini selalu dia kembangkan dan selalu ditanamkan kepada kita, dosa sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Satu, ilmu. Aduh, ilmu. Kalau Allah mau dicabut ilmu kita, pikun. Ada orang di kampus banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk, profesor, doktor, tak. Begitu mau pensiun usia 70 tahun, mulai pikun-pikun Pak. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium Pak. Apa mau sombong? Profesor doktor, Allah cabut ilmumu, kau tidak bisa bedakan mana istrimu mana pembantu. Pak Kadis jangan juga modus. Teman-teman sudah dengar ceramah ini, besok didapat di kamar sama nanya, Pak, saya kira mamamu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Itulah makna kenapa kita tidak mengetahui arti alif lam mim, Taha, Yasin. Apa tujuannya? Allah ingin tunjukkan, jangan kau sombong dengan ilmu. Alif lam mim kau tidak tahu. Adakah ustadz yang sombong karena ilmunya? Banyak. Mana ustadz yang sombong yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia penghuni surga. Kayak dia panitia hari kiamat. Aduh. Dulu waktu saya kecil, itu kalau kita sholat jamaah Pak di masjid subuh, kalau di samping kanan kita tidak kunut, kita tidak ribut Pak. Allahu Akbar. Samping kanan kunut, tidak ribut, kita cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang Pak, dia belajarnya di YouTube, baru 3 minggu, baru 2 menit habis kuotanya. Paham agama setengah-setengah. Hanya dia tahu jingkrang, hanya dia tahu pelihara jenggot, hanya dia tahu bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah ya ukhti, kaifa haluk ya habibi, kullu nafsin saikatil maut. Ya sudahlah, jangan sombong karena ilmu. 2, apa yang mau sombong? Jawatan. Gubernur mau sombong, aduh, 10 tahun men.
Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gambang Garuda Pak Pranowo, Pak Ganjar, 10 tahun aja dipakai Pak. Begitu habis masa jabatan, Bapak masih mau pakai keliling Jawa Tengah, dibilangi gila Pak. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kamu bisa jadi kepala dinas ke gubernur senang. Biar gubernur senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apa yang mau kita sombongkan? Jabatan, jangan sombong. Pak Kajati mau sombong, aduh men, pensiun. Ketua DPR, ya kalau terpilih lagi Pak. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Ada yang merasa sombong karena hebat, banyak followernya, Dasat Latif. Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa begitu karena ada yang nonton kamu. Kalau tidak ada follower saya, mana hebatnya? Saya ceramah di sini berdebu, bergema, berapi-api, hebat. 1 jam membara ceramah saya, tidak ada yang nonton. Lewat orang, sudah lama itu Ustadz gila di dalam. Maka jangan sombong. Jabatan kita miliki sekejap saja. Ilmu yang kita miliki, jangan sombong. Yang ketiga, yang menyebabkan sombong, kaya. Apa yang kamu sombongkan dengan kekayaanmu? Di atas langit ada langit. Allah marah dengan kekayaanmu. Oke lah, masih banyak harta, masih bagus mobil, masih banyak tabungan. Allah titip satu penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Banyak kan Bapak tahu? Banyak duitnya miliaran, tabungannya miliaran, tapi apa? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 10 miliar ubi rebus saja bisa dia makan Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf Pak Kadis, selama Bapak aktif sebagai PNS, Bapak tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok jam 8 Bapak keliling di komplek, kasih sinar matahari. Jangan pakai baju Pak ya, jangan pakai peci, pakai celana pendek aja Pak, supaya kena semua matahari. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek dari jam 8 sampai setengah 10, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Ada 3 teman setan di dunia kata Allah. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat Pak Gubernur sombong, temannya setan. Kaya ilmu Ketua Basnas sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Tapi kalau mereka golongan ini sombong, orang masih tolerir dan maklumi. Kenapa? Ada hal yang dia bisa sombongkan. Wajarlah dia sombong, dia gubernur Jawa Tengah, paling banyak penduduknya bos. Kaya, wajar dia sombong, apa aja dia punya. Wajar dia kaya, profesor, doktor, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan, meskipun itu dia masih dimaklumi. Kenapa? Segala dia punya. Tapi kalau itu sudah temannya setan. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, mengharap-harap THR, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, kalau ada di antara kita masih punya rasa sombong, Allahu Akbar, kalian gagal dalam berpuasa. Tujuan orang puasa, Bapak semua sudah hafal. Endingnya puasa, akhirnya puasa, la'allakum tattaqun. Mengenai orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu sifat orang bertakwa kata Imam Buzairi, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, bukan rendah diri. Saya ketawa dalam hati kalau ada lihat pejabat, anggota DPR, kepala dinas, kepala seksi mau sombong. Aduh kasihan, berapa lama kau punya jabatan? Maka semakin tinggi jabatan, semakin cakep, semakin cerdas, semakin kaya, tapi dia rendah hati. Itulah yang Allah cintai dunia sampai akhirat. 2, karakter orang jahiliyah. Apa itu? Nganggap remeh orang lain.
Selama Bapak suka nganggap remeh orang lain, itu karakter jahiliyah. Allah larang Bapak pakai mobil mewah, silahkan, itu rezekimu. Allah larang pakai emas berlian, silahkan, itu rezeki, tidak dilarang Allah pakai. Kalau perlu pakai berlian itu gigi. Kan ibu-ibu sekarang itu begitu kayanya, giginya aja dia kawat Pak. Dulu waktu kita kecil pagar yang dikawat Pak, sekarang gigi dia kawat-kawatnya Pak. Kalau masih mahasiswa saya masih senang lihat Pak, tapi kalau sudah istri kepala dinas sudah mau 50 tahun pakai kawat juga terlambat. Ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Sudahlah, daripada pasang behel Bu, lebih baik itu harga behel kirim untuk kehidupan ibu dikubur. Nganggap remeh orang lain. Mana disebut nganggap remeh orang lain? Nih, Bapak diangkat kepala dinas, meremehkan pegawai honor. Itu sombong, masyarakat jahiliyah itu. Ada pegawai honor di sini? Ada? Banyak kan? Saya tahu penyanyi lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor tuh. Sebelumnya PTT namanya kan, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya. Nah, ketika masyarakat waktu itu di Mekah, jahiliyah namanya, sombong, nganggap remeh orang lain, takabur, congkak, itu kan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu Pak, beliau itu cinta sama Nabi. Dari Rasulullah lahir sampai usia 40 tahun, masyarakat Mekah senang sama Rasul. Bahkan masyarakat Mekah memberi gelar Muhammad Al-Amin, yang terpercaya. Kenapa? Mereka begitu cinta kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika usia 36 tahun pernah menjadi tokoh pemersatu orang Mekah pada waktu itu. Ketika apa? Ketika Hajar Aswad, Makkah, Ka'bah dipugar, Hajar Aswad dibuka, kemudian mau ditempel kembali ke tempat semula. Bani-bani, suku-suku yang ada di Mekah bertengkar. Berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya mereka percayakan kepada Muhammad untuk menunjuk. Ya Muhammad, siapa di antara kami yang kau tunjuk? Nabi buka serbannya. Beliau ambil serbannya. Serban 4 suku, 4 sudut. Yang bertengkar 4 suku. Maka Nabi berkata, pegang suku sujudnya masing-masing serbanku. Lalu angkat ini, kita angkat bareng-bareng. Selesai masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu tahu betul Pegadaian. Ini kalau mau ibu-ibu kalau dekat Lebaran itu sepupu dengan Pegadaian. Sampai-sampai ibu-ibu bilang, Pak sudah mau Lebaran ini ganti gorden. Oke sayang, gampang. Ganti spray gampang. Ganti kursi gampang. Ganti tempat tidur gampang. Sekalian saya ganti kau. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi di Mekah waktu itu Pak, perempuan tidak ada nilainya. Apakah sekarang banyak begitu? Banyak sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah, lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Sekarang belum lahir dia kubur anaknya. Aborsi. Akibat perselingkuhan. Jahiliyah. Wanita tidak ada nilainya sama sekali. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kerjaannya perempuan waktu itu dapur kasur sumur. Sumur dapur kasur. Kasur sumur dapur. Itu aja mutar-mutar. Bahkan perempuan pada saat itu boleh diperdagangkan dan boleh dijadikan taruhan judi. Berturi kita berjudi, kalah kau suka istriku, pakai 2 hari. Nasibnya perempuan zaman itu. Tidak ada nilainya sama sekali. Siapa orang terhormat zaman jahiliyah? Mereka sastrawan yang pandai membuat sastra, hebat membuat sastra. Kalau diakui pada saat itu di Mekah, ditempel hasil kerjanya di Ka'bah.
menjadi tokoh. Siapa yang hebat lagi waktu itu? Yang jago berkelahi. Siapa yang tidak ada kalahkan? Mereka menjadi tokoh. Termasuk Umar bin Khattab disegani karena tidak pernah terkalahkan dalam duel. Masyarakat jahiliyah. Nah, Nabi gelisah. Muhammad usia 40 tahun. Kenapa kasihan ini orang Mekah begini? Kenapa dia sembah batu? Kenapa tidak saling menghormati? Kenapa ada budak? Nabi gelisah. Inilah yang disebut kepekaan sosial. Nah, mudah-mudahan Pak Ganjar itu menunjukkan kepekaan sosial. Kenapa masyarakat Jawa Tengah begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ini namanya kegelisahan, kepedulian sosial. Kalau ada pemimpin tidak punya kepedulian, maka akan terjadi bencana yang disebut neraka dunia. Punya kepekaan sosial. Akhirnya Nabi apa? Melakukan perenungan. Perenungannya di mana? Bukan di Facebook. Perenungannya di mana? Beliau naik ke gunung. Namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua yang kita kenal dengan Gua Kira. Beliau kemudian beruslah. Bahasa Jawanya semedi. Benar Pak? Hah? Ya, mulut Bugis. Akhirnya berenung, lama berenung. Akhirnya di malam ke-17 Ramadan. Ini pegawai-pegawai, saya kasih hadiah. Siapa yang tahu arti Ramadan? Ayo angkat tangan Pak. Siapa yang tahu arti Ramadan? Saya kasih hadiah 2 lembar, 3 lembar. Ayo, pegawai. Ini yang di depan, kepala-kepala dinas mungkin ini. Ayo Pak, jangan cuma tahu proyek. Nah, jangan cuma vendor yang Bapak tahu. Ayo, siapa yang tahu artinya Ramadan? Ayo, yang di depan. Kamu yang di belakang apa? Sini. Di sini jawabnya. Ayo cepat sini. Ini pegawai negeri? Kepala dinas? Oke lah, mudah-mudahan jadi kepala dinas nanti. Oke, sini. Cepat sedikit. Monggo, permisi Pak Gubernur. Sebelum jawab ada passwordnya. Passwordnya siapa namanya bapaknya gubernur? Betul ngertos Pak. Tidak tahu. Lain kali langsung jawab karena belum tentu juga di sini tahu. Itu namanya pemuda tidak pernah menyerah. Nah, sekarang apa arti Ramadan? Panas membara. Bulan keberapa dalam kalender Hijriah? Ya wes iki. Nggih. Ya. Ramadan artinya terik yang mendidih, panas membara. Bulan keberapa dalam kalender Hijriah? Bulan ke-9. Itu Bapak harus tahu deh. Kalau kita Januari, Februari dihafal biar tutup baru bangun. Bulan 9, bulan apa namanya? Itu hafal Pak. Sebagai kecintaan kita kepada dakwah Islam. Nah, sudah. 17 Ramadan, Jibril datang dalam bentuk pemuda dan peluk Nabi. Ya Muhammad, Iqra, baca. Kata Nabi, saya tidak tahu membaca bro. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk lagi sampai sesak napas. Iqra, baca. Lalu Nabi mengikuti. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat ke-5. Poin yang ketiga, nuzulul Quran kita kali ini. Ayat pertama Allah turunkan tentang perintah membaca. Artinya apa? Di kantor gubernur ini kalau mau maju SDM-nya baca. Belajar, jangan cari muka. Jangan jadi tim sukses penjilat. Sekarang banyak orang kalau mau jadi kepala dinas jadi penjilat. Nggih Pak, nggih, nggak laku itu bos. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj ada orang tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, mulutnya ular, kepalanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril siapa itu? Itu umatmu yang suka menjilat-jilat cari muka. Di kantor ini banyak. Santai saja bos, kayak ndak punya sudah harga diri.
berdirilah dengan kepala tegak. Katakan yang hak adalah hak, katakan yang batil adalah batil. Meskipun dia di depan kita gubernur, sampaikan bahwa Pak, Bapak keliru. Apapun ini Pak, saya cinta sama Bapak, saya harus sampaikan daripada Bapak masuk penjara. Lebih baik saya dipecat dari Bapak daripada Bapak masuk penjara. Saya cinta Bapak karena Allah. I love you full. Wow. Pak Gubernur bilang, ini yang saya cari. Daripada bosnya masuk penjara. Ada juga itu pura-pura baik di depan kita, Pak. Tujuannya apa? Supaya dia ditangkap, dia yang jadi kepala dinas. Ini jeleknya ini dalam dunia birokrasi. Ketua DPR dibawanya berdoa mudah-mudahan supaya dia diganti, Pak. Pergantian antar waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belajar. Bapak mau diangkat derajatnya, pegang ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Orang yang beriman, berilmu pengetahuan. Maka selesai besok ini, Bapak Gubernur di sisa jabatan beliau panggil kepala dinas. Pak Kadis ini, kamu keliling seluruh Jawa Tengah ini, cari anak-anak kita yang cerdas. Tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa sukunya. Cari mereka, sekolahkan mereka sampai sepuas-puasnya dia mau sekolah, dibiayai oleh pemerintah. Itu yang disebut Iqra. Sekolah, bapak-bapak kepala dinas, sekolah, belajar. Sekarang enak orang belajar online ada. Apa, mentang-mentang dekat sama Pak Gubernur, baru 5 tahun jadi pegawai sudah dipromosi. Saya ini sudah 9 tahun tidak pernah promosi. Ya betul Bapak 9 tahun, dia 4 tahun cepat dipromosi. Kenapa? Otaknya Pentium 4 Pak. Cepat loading, gambarnya jelas, pulsanya kuat. Bapak 9 tahun prosesor Pentium 1. Gambar kabur, lambat loading. Disuruh bikin surat, sudah Pak, sudah Pak, mana tinggal di print Pak, belum sudah namanya itu. Bapak ketawa karena banyak di antara kita begitu kan. Maka kalau mau diangkat derajatnya, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Bapak-bapak kalau disodorkan sama gubernur, Pak, nih iPhone 13 atau kitab Durratun Nasihin, Bapak pilih mana? Kitab, pencitraan. Ali bin Abi Thalib, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Bapak punya duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, gembok kalengnya, 1 gembok. Masuk lemari, gembok lagi lemarinya, 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai kantor gubernur hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu duit. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Ganjar. Kemana-mana dikawal Satpol PP. Polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustadz. Dijaga, dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi gubernur kalau beleng-beleng. Maka kalau ilmu, dia yang jaga kalian. Kalau harta, kalian yang jaga dia. Maka belajar. Belajar ilmu apa saja. Belajar ilmu sawit. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar ilmu matematika. Belajar ilmu fisika. Ilmu kedokteran. Administrasi negara. Silakan pelajari semua. Pelajari. Dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq, mengagungkan nama Tuhan. Kalau Bapak semakin tinggi sekolahnya, makin banyak gelarnya, tapi semakin jauh dari Allah, percaya itu bukan ilmu, tapi ilmu sekedar tahu. Itu namanya sekedar tahu. Ilmu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang berkah. Selesai. Yang ketiga, belajar. Kemudian setelah Rasulullah menggigil, setelah dipeluk oleh Jibril, kembali Nabi ke rumahnya. Sampaikan kepada Khadijah, wahai istriku, saya menggigil kedinginan, selimuti saya. Kira-kira kalau Pak Kadis
3 hari 3 malam keluar rumah, tidak ada kabar. Ditelepon mati handphonenya. Pulang-pulang kedinginan. Lalu katakan ke istri, Bu, selimuti saya, Bu. Saya kedinginan. Kira-kira apa singkatnya, Ibu? Bapak diselimuti. Enggak, Pak, interogasi. Dari mana kau? Kau pulang-pulang kedinginan. Mana itu HP-mu? Memang ini laki-laki kurang ngajar ini. Tapi Khadijah tidak. Hikmah keempat, keluarga sakinah, keluarga bahagia, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Bapak selalu berdoa, fid dunya hasanah. Mana sih itu dunia hasanah? Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia. Mana kebahagiaan di dunia? Satu di antaranya punya istri yang baik. Rasulullah salah satu sebab penopang dakwah beliau punya Khadijah yang sangat dicintai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal Khadijah, beliau sedih. Maka kita dalam sejarah Islam kita kenal dengan istilah tahun duka cita. Nabi menyebutnya tahun duka cita. Kenapa? Karena ditinggal istri beliau. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita, seorang istri ditinggal, meninggal, lalu dia berkata suaminya, aduh, baik betul istri saya. Ya Allah, kenapa terlebih dahulu engkau mencabut nyawanya? Meskipun dia gendut, tapi aku sayang dia, ya Allah. Kenapa bukan istrinya tetanggaku yang suka selingkuh? Aku sayang istriku, ya Allah. Dunia akhirat aku mencintainya. Tanda-tanda ibu penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, ibu, ui, bu, ui, mau ndak masuk surga? Jalur pintas, mau ibu? Kata Nabi, 1, aqimis shalah, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi perintah suamimu. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, kau masuk surga dengan segala kehormatan. Pintu mana saja kau mau. 4 aja syaratnya. Lebih susah jadi caleg. Benar. 4 aja syaratnya, Bu. Nabi sudah katakan, kau masuk surga deh dari pintu mana kau suka. Tapi sayang 1000 sayang, setan berhasil menggoda ibu-ibu. Akhirnya apa? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin tadarus. Satu dosa yang besar di sisinya, dia tidak tahu menghormati suaminya. Ibu boleh marah sama suami, boleh. Islam tidak melarang, tapi tidak boleh memaki. Kecewa saya, Bang, saya jauh-jauh dari Sulawesi ikuti kamu, ternyata kau berkhianat. Boleh ibu marah seperti itu. Tapi kapan ibu memaki? Bodoh memang kamu, laki-laki apa ini, S2 tapi goblok. Bapak pernah digoblok-gobloki sama istri? Ini saya lihat ini muka-muka takut sama istrinya ini semua ini. Mana ada orang berani sama istrinya? Kalau Ustadz tidak, cuma istriku yang lebih berani. Podo air. Memang tidak ada orang hebat depan istri, Pak. Habis. Kita ini bisa jago bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya pandai. Istri saya pandai menyenangkan hati. Mana bisa Pak Gubernur mau pidato bikin anggaran kalau tiba-tiba istri menelpon, "Oi, anakmu kesetrum." Mana bisa lagi kita konsentrasi, Pak. Ya. Maka salah satu yang disebut fid dunya hasanah itu seperti Khadijah. Ibu, Bu, Bu, ketika Khadijah sakaratil maut, itu datang Jibril beri salam. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Allahu Akbar. Allah titip salam. Saya aja terima WhatsApp dari Pak Ganjar, calon presiden. Oh, kalau dapat WhatsApp dari beliau, saya kasih lihat sama temanku warung kopi, lihat kok. Calon presiden, bos. Itu baru manusia yang belum tentu terpilih. Tapi kita sudah bangga. Gimana kalau Allah yang titip salam? Malaikat Jibril sampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan sorga. Dan di dalam sorga itu Allah sediakan Khadijah istana yang terbuat dari apa? Terbuat dari mutiara.
Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari jamrud? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Karena Khadijah punya sifat mutiara. Apa sifat mutiara? Ibu tahu kan mutiara? Ibu tahu kan? Ya ada di lehernya ibu tuh. Mutiara. Itu mutiara bu, hidup di dasar laut. Perutnya lembut, dagingnya lembut, bayangkan keran. Dan dia buka cangkangnya, masuk di dalamnya tanah, masuk di dalamnya pasir. Dia tutup, bayangkan perut yang halus itu bersentuhan dengan tanah, pasir, kerikil. Dia tutup cangkangnya, pasir itu pasti menyakitinya. Tapi begitu dia keluar, buka cangkangnya, apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Khadijah persoalan dalam hidupnya, dia peluk, dia tutup rapat-rapat, tidak pernah dipublikasi. Tapi dia berdoa kepada Allah. Akhirnya penderitaan, waman yusri yusra. Apa istri kita sekarang? Bertengkar sedikit sama suaminya, hancur suaminya, dipublikasi di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai kau tahu aku begini, aku tidak mau menerima lamaranmu. Apalagi tidak mau, kau sudah punya anak 2. Maka Bapak Ibu Kepala Dinas, Pak Gubernur, kita semua, kesuksesan kita, kebahagiaan kita, salah satu diantaranya punya istri seperti Khadijah. Kalau ada istri Bapak seperti yang membelah dadanya Rasul, yang membelah dadanya paman Rasul, Hamzah, ngomel-ngomel, bagaimana cara menghadapi? Ada 2. 1, putuskan jaringan supaya tidak didengar ngomelannya. Pak, matikan, off kan langsung, mati sudah itu. Yang kedua, tambah kuota. Jelas ya? Sudah paham kan maksud saya? Paham ya? Paham kan? Kalau berani. Kalau tidak berani ya sudah, lebih baik Bapak makan obat tidur saja Pak. Selanjutnya turunlah Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah, dan orang pertama beriman kepada Rasul Khadijah. Lalu Khadijah sampaikan kepada pamannya, seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal. Sampaikan kepada ini, lalu pendeta ini berkata, ya Muhammad, itu yang mendatangimu sama yang mendatangi Ibrahim, sama yang mendatangi Musa, sama yang mendatangi Isa. Engkau dilantik menjadi nabi dan rasul. Pendeta pertama yang memberitahu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hatam kisah karena waktu terbatas. Sekarang Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Maka bagaimana sikap kita? Paling real selain membacanya adalah mengamalkannya. Kalau Pak Gubernur diberikan wasiat, diberikan amanah oleh Allah dan rakyat Indonesia menjadi pemimpin, besok-besok Bapak mau memilih menjadi orang-orang yang berada di sekeliling Bapak. Kalau dia muslim, mutlak sebagai amanah, Bapak tes dulu deh dia ngaji. Kau ngaji dulu deh. Bagaimana kau mau mengimani? Bagaimana kau mau mengajarkan Al-Quran kalau kau tidak tahu ngaji? Kau ngaji dulu deh. Meskipun kau cerdas tapi tidak tahu ngaji, saya khawatir engkau tidak bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Lebih banyak, masih banyak orang Islam yang bisa mengamalkan dan cerdas seperti kamu, tapi dia bisa baca Quran. Mulai mendidik otaknya kepala dinas. Kalau Pak Gubernur mau mengangkat kepala dinas, syaratnya harus lancar ngaji. Saya kira pendaftar mulai mundur Pak. Mulai berkurang pendaftar. Bagaimana masalah buat kita orang Islam? Bagaimana kita mau menjadi pemimpin yang mengamalkan Quran kalau kita sendiri tidak tahu ngaji Quran? Langkah berikutnya setelah membaca qiraatil Quran, membaca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Tidak usah muluk-muluk dulu deh. Kita saut, dari kecil kita tahu ayat ini, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Loh, kenapa ini kata Pak Gubernur? Rajin dia salat tapi pembohong, rajin dia salat tapi tukang nipu, dia rajin salat tapi tidak amanah, rajin salat tapi ngambil uang negara. Katanya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang salah adalah periksa tata cara pelaksanaan salatnya. Barangkali Bapak sholat tapi masuk dalam kategori fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa celaka Ustadz? Karena dia sholat semau-maunya. Sholat aja Pak, mulai takbir aja semau-maunya. Bismillahirrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ada kan begitu, Pak? Ada. Ya kita masing-masing lah itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba bunyi handphone. Aduh. Ada di meja handphone bunyi. Pas ada pula istri. Aduh, mati sudah didapat sudah. Kira-kira Bapak bisa khusyuk? Ada kawan saya, dia bilang sama saya, Ustadz, begitu saya baru rakaat pertama tiba-tiba handphone bunyi, gelisah. Padahal sebelum saya sholat yang saya menelpon itu pakai inisial namanya Ustadz. Menelpon lagi dia Ustadz. Tidak bisa saya tenang dalam sholat. Tiba-tiba istri saya lewat, dia bilang, sudahlah saya tidak angkat handphonemu, kau serius saja sholat. Baru dia tenang sholat. Kan banyak yang begitu. Gimana bagus bisa mencegah sholat kita, bisa mencegah kekuatan keji dan mungkar kalau sholat kita main-main. Sholat kita tidak bisa konsentrasi dengan baik. Sudah tahiyat atau belum nih? Sudah tahiyat atau belum? Sudah 3 atau 2? Maka agar menghindari itu, sholat berjamaah. Sholat jamaah. Kalau orang sholat jamaah Pak, lipat 27 kali. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, selesai ini, mari tunaikan sholat jamaah. Tidak mesti di masjid. Bapak di ruangan mau sholat, daripada cuma dapat 1, ajak teman. Ayo dek, temani saya sholat duhur, dapat 27 kali lipat. Sholat jamaah tidak harus di masjid. Apalagi kita sebagai ASN, kalau pergi ke masjid lagi jauh dari kantor, ngambil waktu sementara pekerjaan numpuk. Maka Bapak sholat aja di samping meja, sholat berjamaah. Dibilangi kita soalim, tidak apa-apa. Dia dapat dosanya, Bapak dapat pahalanya. Alhamdulillah saya lihat ini Pak, rajin-rajin semua sholat jamaah. Mana-mana masjid Jawa Tengah Pak, full masjid Pak. Terutama kalau subuh, ramai Pak. Penuh. Tidak ada di luar. Tidak ada di dalam, semua di luar Pak. Ayo hidupkan sholat jamaah. Masya Allah. Kalau Pak Gubernur rajin sholat jamaah, saya yakin kepala dinas akan mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Gubernur, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat sholat berjamaah. Ajudan telepon, Pak Kadis dicari sama Pak Gubernur. Katanya Bapak tidak pernah dilihat sholat jamaah. Besok belum azan Pak, sudah ada di masjid ini Pak Kadis. Itulah hebatnya kekuasaan Pak. Berdakwah. Kalau kekuasaan dipakai dakwah, cepat itu pengaruhnya. Mari sempurnakan sholat. Sholat jamaah. Yang kedua, kita selalu yakin Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin Pak. Jadilah wakil Islam yang rahmatan lil alamin. Kita tentu sedih, capek kita Pak. Kita di Indonesia mayoritas muslim, 88% kita Islam. Tapi kenapa kita selalu dituduh teroris? Kita dituduh anti NKRI. Kita selalu dicap kita tidak cinta kepada Pancasila. Padahal negara Republik Indonesia ini tidak berdiri tanpa kecintaan orang Islam kepada Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita gagal menunjukkan bahwa ini loh Islam. Begini loh Islam kalau jadi gubernur. Begini loh kepala dinas kalau jadi. Begini loh Islam kalau jadi kepala dinas. Begini Islam kalau ketua DPR menjadi rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa begini. Kalian tidak usah takut kalau kami memimpin. Kalian tidak usah cemas kalau kami memimpin. Kami akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Coba Rasulullah datang itu malaikat Jibril menawarkan bantuan, saya hancurkan ini umat manusia di Taif. Kata Nabi, ya Jibril, jangan. Kalau bukan mereka beriman kepadaku, anak cucunya nanti yang beriman kepadaku. Dan terbukti Taif sekarang 100% muslim dan akhlaknya sangat santun. Kenapa? Karena doa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tanamkan keyakinan dalam hati. Siapa yang memegang dan berinteraksi dalam Quran, pasti Allah muliakan hidupnya. Semua yang berkaitan dengan Quran pasti dimuliakan. Turun Quran, siapa yang bawa? Malaikat Jibril. Dari semua malaikat yang Allah ciptakan, Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Turun kepada manusia. Kepada siapa diberikan? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua nabi dan rasul, Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Diberikan kepada umat Islam. Siapa umat Islam? Dari umat semua yang Allah ciptakan, Islam adalah umat yang terbaik dan termulia. Dan diturunkan di bulan berapa?
bulan Ramadan, 12 bulan, 1 bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Dan diturunkan disebut malam nuzulul Quran, malam yang penuh kemuliaan. Maka Bapak Ibu, Allah tidak melarang kita menjadi pejabat, Allah tidak melarang kita jadi pengusaha, Allah tidak melarang kita menjadi intelektual. Tapi tolong jadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk yang bisa membedakan kita mana yang hak dan mana yang batil. Inilah tujuan daripada nuzulul Quran yang Pak Gubernur Ganjar Pranowo mengundang kita, bukan sekedar menghabiskan anggaran dan seremonial belaka, tapi lebih penting dari itu, mari menjadi ASN yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam hidup kita. Insya Allah Bapak jadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk, aman, selamat di dunia, insya Allah selamat di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala undangannya ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya menjadi manfaat buat saya dan kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikhlaskan khasiat dan keutamannya kepada teman-teman kita ASN yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil. Silahkan bayangkan nama yang Bapak Saudara kenal, ASN yang telah wafat mendahului kita. Sebutkan namanya. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Izin ada yang terlupa Pak, satu kali sedikit lagi, minta 3 menit. Bapak Ibu, ini isinya air putih. Bapak Ibu, ini isinya air putih. Kalau air putih halal atau haram? Halal, jernih, bersih. Inilah pekerjaan Bapak menjadi ASN. Gaji Bapak anggota DPR, Forkopimda, inilah gaji Bapak. Halal. Tapi ketika Bapak tidak mengeluarkan zakat, Bapak tidak keluarkan zakat hartanya, zakat penghasilannya, maka ibaratnya saya celupkan tangan saya di kloset. Mohon maaf, beribu maaf, bukan bermaksud jorok. Saya masukkan air tangan saya, jari saya di kloset, lalu saya angkat, saya ambil 1 tetes dari kloset itu, tidak ada kuningnya Pak, yang airnya aja tuh. Sudah dibuang kuningnya. Sudah tinggal itu air, tapi masih putih Pak. Saya ambil 1 tetes, lalu saya titiskan di sini, 1 tetes saja. Kira-kira masih Bapak mau minum yang tadinya air jernih? Ada yang mau minum? Itulah harta Bapak yang Bapak cari secara halal, tapi karena tidak dikeluarkan zakatnya setiap tahun, maka Bapak minum air comberan. Itu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Dan demi Allah, tanya Pak Kiai, adakah orang yang bangkrut gara-gara rutin membayar zakat? Pak, kalau Bapak tidak mengeluarkan zakat, pada zaman Nabi itu diperintahkan, apalagi zamannya Abu Bakar Siddiq, dibentuk Densus namanya kalau sekarang, penagih zakat. Kalau Bapak tidak mau bayar zakat, Abu Bakar Siddiq perintahkan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Jadi selesai ini bayar zakat Bapak. Bagaimana cara bayarnya? Dan hebatnya sekarang undang-undang perpajakan kita, Bapak bayar zakat. Kalau bayarnya di Basnas, bayarnya di lembaga zakat yang resmi, zakat yang Bapak keluarkan itu menjadi pengurang dari pajak tahunan Bapak. Jadi kalau Bapak bayar zakat misalnya 10 juta, Bapak bayar pajaknya 20 juta, maka yang 20 juta itu dikurangkan dari 10 juta yang Bapak bayarkan zakat. Itu dijelaskan dalam konstitusi kita. Maka bayar zakat. Kemana Ustadz? Kita khawatir nanti tidak tepat sasaran. Bayarnya tidak usah khawatir, ke Basnas saja. Dan Bapak kalau bayar zakat, itulah yang tolak bala. Kalau misalnya Bapak sudah di dalam daftarnya Pak Gubernur mau dimutasi,
Tiba-tiba Bapak bayar zakat dan sedekah, ternyata namanya Bapak tidak dilihat sama Pak Gubernur, tidak masuk daftar. Itulah yang disebut tolak bala. Allah Maha Kuasa. Maka bayar zakat sedekahnya Bapak, insya Allah berkah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.